Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sang Jumat yang Allah muliakan, di Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan buah hasil dari ketakwaan kepada Allah, buah dan hasil dari saum yaitu takwa, dan kita pun sudah menjelaskan makna takwa dan beberapa faidah dari ketakwaan. Pada intinya takwa itu adalah kehati-hatian. Hati-hati dalam bertindak, dalam berucap, jangan sampai melakukan perbuatan, mengucapkan ucapan yang bisa mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena makna takwa ja'lul 'abdi wiqayatan mimma yakhafuhu min 'adzabillahi wa ghadabih. Seorang hamba membuat perisai, pelindung antara dirinya dengan murka Allah. Pelindungnya itu yaitu tidak berbuat dosa. Karena dosa menyebabkan murka dan azab Allah datang. Kalau tidak ingin memperoleh azab, jangan berbuat dosa. Makanya Ubay bin Ka'ab pernah berkata kepada Umar, apa itu ketakwaan? Umar berkata begitu. Ubay menjawab, hai Umar, pernah enggak engkau berjalan di sebuah jalanan yang banyak duri, banyak kerikil-kerikil tajam, bila terinjak bisa melukai? Pernah? Pernah. Bagaimana sikapmu ketika lewat jalan tersebut? Aku hati-hati, jangan sampai menginjak kerikil itu. Jangan sampai menginjak duri itu. Jadi setiap melangkah dilihat, aman. Langkah lagi dilihat, hati-hati. Itulah takwa. Berdasarkan hal itulah maka ketakwaan pada hakikatnya menjauhkan diri dari semua dosa maksiat yang mengundang azab dan murka Allah Azza wa Jalla. Maka dari aspek hubungan orang bertakwa dengan Allah, dia intensif melakukan taqarrub, pendekatan diri dengan melakukan ibadah dan menjauhi larangannya. Dari aspek hubungan dia dengan sesama manusia, dia jaga mulut, dia jaga sikap. Jangan sampai mengatakan hal yang membuat orang tersinggung sehingga mengundang murka Allah. Dan itulah hakikat dari ketakwaan. Dari ketakwaan ini lahir kemuliaan akhlak.
Karena orang yang bertakwa menjaga jangan sampai berbuat dosa ke orang lain. Nanti Allah yang murka lu. Sebab Allah melarang, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian menghina, mencela yang lain. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan memberi gelar dengan gelar-gelar buruk kepada orang lain. Terus ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi kebanyakan berprasangka. Wala tajassasu, jangan bertajassus, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggibahi. Itu larangan Allah. Kalau dilanggar Allah yang murka. Selain orang itu tersinggung. Makanya jaga dia mulutnya, jaga dia sikapnya. Jangan sampai melahirkan dosa yang mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Akhirnya akhlaknya mulia. Ketakwaan melahirkan kemuliaan akhlak. Karena itulah berkata Abu Darda radhiyallahu an, kata beliau, la takunu taqqiyan hatta takuna aliman. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kalian tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum berilmu. Untuk bisa berilmu, untuk bisa bertakwa, kaji ilmu. Lalu amalkan. Dan kalian dengan ilmu kalian tidak bisa menjadi orang yang mulia akhlaknya sebelum kalian mengamalkan ilmu-ilmu itu. Ketakwaan lahir dari ilmu, lalu setelah ilmu itu difahami, diterapkan, beribadah kepada Allah, lalu lahirlah kemuliaan akhlak. Karena itulah ketika Nabi SAW ditanya, ma aktsaru yudkhilun nas al-jannah, apa sih penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga? Maka Nabi SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, itu yang menjadi penyebab orang-orang masuk ke dalam surga. Lalu ditanya lagi, su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Apa sih sekarang penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam neraka? Ternyata keburukan akhlak. Kata Nabi SAW, al-fam wal faraj. Mulut nih, gak bisa dikunci, gak bisa dikendalikan, gak bisa diatur. Ngomongnya nyelekit, ngomongnya bikin orang tersinggung, ngomongnya bikin orang tidak nyaman. Berdusta, menghina, menggibahi, memarahi, dan yang sejenisnya. Ini merupakan keburukan akhlak. Sehingga menyinggung orang. Kalau orang tersinggung, pertama yang marah itu Allah. Karena Allah melarang kita menyinggung, menyakiti orang lain. Dari sinilah kita mengetahui kalau keburukan akhlak selain menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka, juga pelakunya itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berakhlak baik dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang akhlaknya buruk itu sebaliknya dibenci. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba ibadillahi ilallahi ahasinuhum akhlaqa. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mulia akhlaknya. Sebaliknya, innallaha yubghidu, Allah itu membenci orang yang kasar, keji, ucapan, omongannya, perilakunya itu membuat orang lain tidak nyaman, dibenci. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabani wa aqrabahu majlisan minni yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat hubungannya dengan aku pada hari kiamat.
Kalau paling dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat posisinya, berarti dia mulia. Karena Nabi tingkatannya tinggi, paling tinggi, mulia. Kalau dekat dengan Nabi SAW berarti dia juga semulia itu. Dekat kemuliaannya dengan Nabi SAW. Beliau berkata, orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Sebaliknya, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Sedangkan orang yang paling aku benci di antara kalian, paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah ats-tsartsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafahiqun. Ats-tsartsarun itu banyak omong tapi enggak ada isi, bawel gitu. Isinya menyakiti, menghina, membuat orang tidak nyaman, membuat orang tersinggung, membuat orang sakit hati. Al-mutasyaddiqun, orang yang membagus-baguskan ketika bicara sekarang untuk menarik perhatian orang, caper agar dipuji. Dua-duanya keburukan akhlak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad arafna ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun famal mutafahiqun. Wahai Rasulullah, kami sudah tahu arti ats-tsartsarun dan al-mutasyaddiqun. Lalu apa yang dimaksud dengan al-mutafahiqun? Beliau menjawab, al-mutakabbirun, orang yang takabur, yang sombong. Lihat, 3 karakter ini, ats-tsartsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafahiqun atau al-mutakabbirun, 3-tiganya keburukan akhlak. Itu manusia yang paling dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah benci, Rasulnya benci, para malaikat pasti ikut-ikut juga membenci. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seseorang hamba, Allah panggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbuh. Hai Jibril, aku mencintai si fulan tuh karena dia baik, bagus, akhlaknya mulia, ketakwaannya luar biasa. Cintai si fulan olehmu. Maka Jibril pun mencintai. Lalu Jibril mengumumkan di hadapan para malaikat yang lain, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan tuh. Cintai juga oleh kalian si fulan, maka seluruh malaikat mencintai. Sebaliknya kalau Allah membenci si fulan, membenci seseorang, dan pasti dibencinya karena akhlaknya yang buruk dan ibadahnya yang buruk, semuanya serba buruk tingkah lakunya. Kepada Allah buruk, kepada sesama manusia juga buruk. Allah umumkan. Dipanggil Jibril, aku benci itu si fulan. Benci olehmu, dibenci oleh Jibril. Jibril mengumumkan juga, Allah membenci si fulan, benci juga. Akhirnya seluruh makhluk dan makhluk membenci dia. Coba bagaimana nasib seseorang yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh para malaikatnya, dibenci oleh Rasul SAW, dibenci oleh seluruh makhluk. Gimana nasib orang itu? Bagaimana kehidupan orang itu dunia, apalagi di akhirat? Tentu laknat, murka, azab Allah selalu menyertai dia di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Dan itu karena buruknya akhlak. Dan buruknya akhlak hasil dari kadar ketakwaan yang sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. Perintah Allah diabaikan, larangan Allah banyak dilanggar. Pastilah muamalah dan sikap dia kepada sesama manusia pun seburuk ketakwaan dan ibadah yang dia lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi antara kemuliaan akhlak dengan ketakwaan itu selaras, sinergi. Akhlak baik menunjukkan kadar ketakwaannya juga baik, ibadahnya juga baik, imannya juga baik, hubungan kepada Allah baik, maka baik pula lah hubungan dia dengan sesama manusia. Jadi bukti nyata dari ketakwaan adalah kemuliaan akhlak. Wujud nyata dari ketakwaan adalah baiknya sikap dia kepada sesama manusia. Karena itu hasil dari saum di bulan Ramadan
yang telah meraih ketakwaan terasa nyata di dalam kehidupan oleh tetangganya, oleh kawan-kawannya, oleh saudaranya, berupa banyaknya kebaikan yang dia lakukan kepada sesama manusia. Tak ada sikap dan ucapan yang menyakiti mereka, yang ada semua ucapannya menyenangkan, semua perilakunya menguntungkan, dan semua sikapnya memberi manfaat kepada orang banyak. Inilah bukti nyata dari sebuah ketakwaan hasil dari saum di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kenapa kemuliaan akhlak menjadi penyebab orang masuk ke dalam surga? Karena ternyata akhlak melahirkan kebaikan yang sangat banyak. Pahalanya sebanding dengan sholat malam semalaman, tahajud, dan siangnya saum sepanjang siang setiap hari. Kalau ada orang malamnya bangun tahajud, siangnya saum, terus melakukan itu tiap hari, kebayang gedenya pahala. Pahala segede itu pula bisa diraih oleh kemuliaan akhlak. Walaupun orang itu tidak ahli tahajud, tidak ahli saum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innal muslimal musaddad yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawwamil qawwam. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu yang sederhana ibadahnya. Hanya melakukan yang wajib saja, yang sunnah banyak ditinggalkan, tahajud tidak dilakukan, saum sunnah juga tidak dikerjakan. Tapi akhlaknya baik, tidak pernah menyakiti. Seorang muslim yang musaddad dengan kebaikan akhlaknya, dia mencapai derajat ahli saum dan ahli tahajud. Itu gede, itu pertama. Kedua, kemuliaan akhlak itu menyebabkan timbangan amal kebaikannya amat sangat berat. Semua amal ibadah kita menghasilkan pahala. Pahala itu ditimbang, berat atau ringannya pahala tergantung kadar amal soleh yang dilakukan. Makin hebat, makin berat. Ternyata akhlak merupakan amal soleh yang pahalanya bila ditimbang paling berat. Berkata Rasulullah SAW, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada suatu amal apapun yang lebih berat timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti dibanding akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, amalan yang pahalanya paling berat apabila ditimbang. Karena itulah maka bayangkan setiap saat amal pahala akhlaknya mulia baik, melahirkan pahala yang timbangannya tidak ada bandingannya. Pahalanya banyak sebanding dengan ahli tahajud dan ahli saum. Karena itu pantas apabila dia itu menjadi ahli surga. Dosa tidak karena akhlaknya mulia. Dosa juga amat sangat sedikit karena intensif ibadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Sedangkan pahala dari kemuliaan akhlaknya luar biasa, banyaknya dan beratnya. Karena itu pula maka tak heran apabila Rasul SAW sering berdoa agar diberi hidayah meraih kemuliaan akhlak dan sering berlindung kepada Allah dari keburukan akhlak. Salah satu di antara doa masyhur yang beliau sering panjatkan kepada Allah adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, beri saya hidayah, tunjukkan saya kepada kemuliaan akhlak, karena tak ada yang bisa memberikan hidayah kepada saya kepada kemuliaan akhlak selain Engkau. Palingkan saya, jauhkan saya dari keburukan akhlak. Karena tak ada yang bisa memalingkan saya dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Dalam doa yang lain beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak, hawa nafsu, amal-amal buruk, dan juga penyakit-penyakit yang berbahaya. Ini semua menunjukkan super pentingnya akhlak dalam kehidupan, karena akhlak wujud nyata dari keimanan. Akhlak itu wujud nyata dari ketakwaan, makanya ketakwaan seseorang salah satunya diukur dengan kemuliaan akhlaknya. Maka pertahankan kemuliaan akhlak, hindari jauhi keburukan akhlak, jaga mulut, jaga sikap, jaga perilaku, jangan sampai mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghdina bifadlika amma siwak. Allahumma ij'alna li'alaika dhakirin wa linu'amaika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa minal harami ma'sumin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana. فإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على اليهود الظالمين المعتدين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا
وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.